Hai, selamat pagi anak-anak yang hebat. Kali ini di bab 2 kita berkenalan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi ini telah berkembang sejak lama. Bahkan sudah dimulai saat masa prasejarah. Berikut adalah sejarah mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masa prasejarah hingga 3000 sebelum Masehi. Meskipun belum mengenal istilah teknologi pada masa ini, namun manusia prasejarah telah mencoba memulai berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang biasa diletakkan pada dinding gua tempat mereka tinggal. Salah satu contohnya adalah lukisan praaksara yang waktu itu digambar atau sengaja dibuat oleh manusia zaman prasejarah. Baru setelah itu cara mereka berkomunikasi mulai berkembang dari menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan alat kentungan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi. Pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Berikut perkembangan teknologi dan informasi masa prasejarah. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata atau kalimat dari sebuah bahasa. Ini merupakan contoh simbol-simbol yang dipakai oleh bangsa Mesir kuno yang disebut dengan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Menginjak tahun ke-500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus ini akan diolah untuk menjadi media yang bisa digunakan untuk menulis ataupun menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Pada tahun 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang pertama kali yang dihasilkan dari serat bambu oleh Cailun. Proses pembuatan kertas dari serat bambu ini tergolong sangat mudah. Jadi mula-mula ia mengambil bambu yang kemudian dihaluskan dan diambil seratnya, disaring, dicuci, kemudian diratakan serta dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau lebih kita kenal dengan sistem cap. Masa modern tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Tahun 1455 untuk pertama kalinya Johann Gutenberg
mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1830 ada Augusta Ladybird yang menjadi penulis program komputer pertama di dunia. Bersama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirim dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Di era tahun 1877 Masehi, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon untuk yang pertama kalinya dengan sistem pemanggil telepon melalui menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Di tahun 1889 Masehi, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk memudahkan sensus penduduk. Karena dengan adanya sistem ini, beliau bisa dengan mudah melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat dengan menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel dengan menggunakan alat tersebut. Hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Barulah di tahun 1931, Van der Waals membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan masalah yang rumit di kalangan pelajar dengan menggunakan persamaan diferensial yang kompleks. Mesin ini sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Dan untuk yang kesekian kalinya di tahun 1939 Masehi, Dr. John F. Atanasov menjadikan penemu pertama komputer digital. Bersama dengan Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama yang sejak saat itu komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih sampai sekarang. Pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Secara harfiah, internet, interconnected networking, diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA. Beberapa penyelidikan awal yang disumbangkan oleh ARPANET diantaranya adalah kaidah rangkaian tanpa pusat. Pada tanggal 1 Januari 1983,
ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NGP ke TCP IP. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Kemudian pada tahun 1986 IETF, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada tahun 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Pada tahun 1991 Masehi sampai dengan sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika Kern memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasional. Hingga saat itu, langkah ini memulai perkembangan teknologi informasi yang khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Adapun istilah yang dikenalkan oleh Kern pada tahun 1993 adalah WWW, World Wide Web. Thank you, selamat berkarya untuk anak-anak hebat semuanya dan sampai jumpa lagi.